Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan menyajikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bab 13 mengenai keputusan investasi modal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya, saya NPM 30. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini ada jenis-jenis keputusan investasi modal, yaitu yang pertama keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal ini berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Proses dalam pengambilan keputusan investasi modal sering disebut penganggaran modal. Ada dua jenis di sini, jenis proyek penganggaran modal yaitu proyek independen dan proyek saling eksklusif. Yang pertama ada proyek independen, yaitu proyek yang jika diterima atau ditolak tidak akan memengaruhi arus kas proyek lainnya. Misalkan keputusan General Motors untuk membangun pabrik baru guna memproduksi lini mobil Cadillac tidak dipengaruhi oleh keputusan pembuatan pabrik baru untuk lini Saturn. Dan yang kedua ada proyek saling eksklusif, yaitu proyek-proyek yang apabila diterima akan menghalangi penerimaan proyek lain. Selanjutnya ada model non-diskonto. Jadi model dasar untuk keputusan investasi modal dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu model non-diskonto dan model diskonto. Untuk model non-diskonto mengabaikan nilai waktu dari ruang, sedangkan model diskonto mempertimbangkannya secara eksplisit. Salah satu jenis model non-diskonto adalah periode pengembalian. Jadi periode ini waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memperoleh investasi awalnya kembali. Sebagai contoh, Honlai Medical melakukan investasi pada generator seharga 1 juta, arus kasnya, kas masuk dikurangi arus kas keluar, yang dihasilkan peralatan tersebut adalah 500 per tahun. Jadi periode pengembaliannya adalah 2 tahun, yaitu 1 juta dibagi 500. Ketika jumlah arus kas dari suatu proyek diasumsikan tetap, rumus yang dapat digunakan yaitu periode pengembalian sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Selanjutnya, saya Lailatul Mafruha, NPM 031, akan menjelaskan tingkat pengembalian akuntansi. Tingkat pengembalian akuntansi merupakan model non-diskonto kedua yang digunakan secara umum. Tingkat pengembalian akuntansi mengukur pengembalian atas suatu proyek dalam kerangka laba, bukan dari arus kas proyek. Dalam dihitung dengan rumus berikut ini. Tingkat pengembalian akuntansi sama dengan laba rata-rata dibagi dengan investasi awal atau investasi rata-rata. Laba rata-rata dari suatu proyek dihasilkan dengan menjumlahkan laba bersih setiap tahun dari proyek, kemudian membagi total laba bersih tersebut dengan jumlah tahun. Investasi dapat didefinisikan sebagai investasi awal atau investasi rata-rata. Jika I adalah investasi awal, S adalah nilai sisa. Dengan asumsi investasi dikonsumsi secara merata, investasi rata-rata dapat didefinisikan sebagai berikut. Investasi rata-rata sama dengan dalam kurung I plus S tutup kurung per 2. Kemudian model diskonto, metode nilai sekarang bersih atau NPV, Net Present Value. Nilai sekarang bersih merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Nilai sekarang bersih mengukur profitabilitas suatu investasi. Jika suatu proyek memiliki NPV positif, berarti ada peningkatan kekayaan. Bagi perusahaan, hal ini berarti besarnya nilai positif NPV mengukur peningkatan
peningkatan nilai perusahaan yang dihasilkan dari suatu investasi. Selanjutnya, saya Salsabila Putri Rizky Apsari, NPM 190130100035 akan menjelaskan mengenai tingkat pengembalian internal. Tingkat pengembalian internal atau IRR adalah suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Atau dengan kata lain, IRR adalah suku bunga yang mengatur NPV proyek sama dengan 0. IRR ini digunakan untuk dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diminta oleh suatu perusahaan. Terdapat 3 kategori, yaitu yang pertama, apabila IRR lebih besar dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diminta, maka proyek tersebut diterima. Yang kedua, apabila IRR kurang dari tingkat pengembalian yang diminta, maka proyek tersebut ditolak. Yang ketiga yaitu apabila IRR sama dengan tingkat pengembalian yang diminta, maka proyek tersebut memiliki 2 kemungkinan, yaitu dapat diterima maupun dapat ditolak. Selanjutnya yaitu rumus dalam menghitung IRR. Rumusnya yaitu 0 sama dengan sigma N, T sama dengan 0. CFT dibagi dengan 1 ditambah IRR. Untuk keterangannya yaitu CFT merupakan arus kas dari proyek waktu T, N merupakan jumlah periode waktu, dan IRR merupakan tingkat pengembalian internal. Selanjutnya, saya Sukma Mega Suryani FM, NPM 013 akan menjelaskan pasca audit proyek modal. Unsur penting dalam investasi modal adalah analisis lebih lanjut terhadap proyek modal segera setelah proyek diimplementasikan. Analisis ini disebut pasca audit. Pasca audit membandingkan manfaat akrual dengan manfaat yang diestimasi dan biaya operasional aktual dengan biaya operasional yang diestimasi. Selanjutnya yaitu manfaat pasca audit. Perusahaan yang melakukan pasca audit terhadap proyek modal mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, dengan mengevaluasi profitabilitas, pasca audit menjamin sumber daya digunakan secara bijaksana. Jika proyek berjalan dengan baik, maka hal itu mungkin memerlukan dana tambahan dan perhatian ekstra. Jika proyek tidak berjalan dengan baik, maka tindakan perbaikan mungkin diperlukan untuk meningkatkan kinerja atau menghentikan proyek. Yang kedua yaitu dampak terhadap perilaku manajer. Jika manajer melakukan perhitungan atas hasil pengambilan keputusan investasi modal, mereka cenderung membuat keputusan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Pasca audit menyediakan umpan balik kepada manajer yang dapat membantunya memperbaiki pengambilan keputusan di masa mendatang. Akan tetapi, pasca audit memakan biaya yang cukup besar namun memberikan manfaat yang cukup signifikan. Selanjutnya yaitu proyek saling eksklusif. Sebagian besar keputusan investasi modal berkaitan dengan proyek saling eksklusif, di mana umumnya menggunakan 2 cara analisis yaitu NPV dan IRR. Kedua analisis ini menghasilkan keputusan yang sama bagi proyek independen. Jika NPV lebih besar dari 0 dan IRR juga lebih besar dari tingkat pengambilan yang diminta, maka kedua metode mengisyaratkan keputusan yang tepat. Akan tetapi, untuk proyek yang saling bersaing, kedua metode ini bisa memberikan hasil yang berbeda. Untuk proyek yang saling eksklusif, proyek yang memiliki NPV tertinggi atau IRR tertinggi yang harus dipilih. Karena kedua metode bisa menghasilkan ranking yang berbeda atau proyek-proyek yang saling eksklusif. Metode yang secara konsisten mengungkapkan proyek dengan kesejahteraan maksimal akan lebih disukai. Selanjutnya yaitu perbedaan NPV dengan IRR. Yang pertama, NPV mengasumsikan setiap arus kas masuk yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat pengambilan yang diterima. Diinventariskan kembali pada tingkat pengambilan yang diminta. Sedangkan metode IRR mengasumsikan setiap arus kas masuk diinventariskan kembali pada IRR yang dihitung. Menginvestasikan kembali pada tingkat pengambilan yang diminta adalah lebih realistis dan memberikan hasil yang lebih
dapat dipercaya ketika membandingkan proyek saling eksklusif. Yang kedua, metode NPV mengukur profitabilitas dalam nilai absolut, sedangkan metode IRR mengukur profitabilitas dalam nilai relatif. NPV mengukur jumlah yang disebabkan oleh perubahan nilai perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Muhammad Faisal Bahmid, NPM 027, akan menjelaskan tentang perhitungan dan penyesuaian arus kas. Ada dua langkah yang diperlukan untuk menghitung arus kas. Yang pertama, meramalkan pendapatan, pengeluaran, dan pengeluaran modal. Dan yang kedua, menyesuaikan arus kas bruto ini untuk pengaruh inflasi dan pajak pendapatan. Dari kedua langkah tersebut, yang lebih menantang adalah yang pertama, memperkirakan arus kas secara teknis menuntut, dan metodologinya biasanya dipelajari dalam penelitian pemasaran, ilmu manajemen, dan kursus statistik. Selanjutnya, menyesuaikan perkiraan untuk inflasi. Di Amerika Serikat, inflasi relatif rendah, dan kebutuhan untuk menyesuaikan arus kas mungkin tidak terlalu penting. Meski begitu, sekitar 47% dari perusahaan Fortune 100 menggunakan arus kas yang disesuaikan dengan inflasi. Jadi, biaya modal terdiri dari dua elemen, yaitu yang pertama, nilai real, dan yang kedua, nilai investor. Elemen inflasi dalam kurung, investor meminta premi untuk mengkompensasi hilangnya daya beli umum dolar atau mata uang lokal. Selanjutnya, konversi arus kas bruto menjadi arus kas setelah pajak. Dengan asumsi bahwa arus kas bruto yang disesuaikan dengan inflasi diprediksi dengan tingkat akurasi yang diinginkan. Analisis harus menyesuaikan arus kas ini untuk pajak. Untuk menganalisis pengaruh pajak, arus kas biasanya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, arus kas keluar awal yang diperlukan untuk memperoleh aset proyek. Dan kategori kedua, arus kas masuk yang dihasilkan selama masa proyek. Arus kas setelah pajak tahun 0 artinya adalah arus kas keluar bersih di tahun 0 atau pengeluaran awal dari kantong. Hanyalah perbedaan antara biaya awal proyek dan arus kas masuk yang terkait langsung dengannya. Biaya kotor proyek mencakup hal-hal seperti biaya tanah, biaya peralatan. Dan hal tersebut sudah termasuk transportasi dan pemasangan. Selanjutnya saya Rachmatika Putri, NPM 043 akan menjelaskan tentang arus kas setelah pajak. Umur proyek. Arus kas setelah pajak tahunan merupakan jumlah dari laba proyek setelah pajak dan beban non-kas. Perhitungan arus kas setelah pajak dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu CF, di mana arus kas setelah pajak sama dengan NI, di mana laba bersih setelah pajak, ditambah NC, di mana beban non-kas. Selanjutnya, di investasi modal lingkungan manufaktur yang canggih. Pada lingkungan manufaktur yang canggih, investasi jangka panjang umumnya berkaitan dengan otomatisasi pabrik. Namun, sebelum setiap komitmen untuk otomatisasi dibuat, pertama-tama perusahaan sebaiknya menggunakan teknologi yang ada secara efisien. Saya Ali Faza Anugrah, NPM 006. Selanjutnya, bagaimana investasi dibedakan? Investasi dalam proses manufaktur yang terotomatisasi adalah jauh lebih kompleks dibandingkan investasi dalam peralatan manufaktur standar di masa lalu. Kita harus sangat berhati-hati dalam menilai biaya aktual dari sistem yang dilakukan secara otomatis. Lalu, bagaimana estimasi arus kas operasional dibedakan? Estimasi arus kas operasional dari investasi dalam peralatan standar memiliki ciri yang mengandalkan manfaat berwujud yang dapat diidentifikasi secara langsung. Penghematan biaya tenaga kerja langsung sering digunakan sebagai justifikasi utama untuk melakukan otomatisasi. Dalam analisis investasi modal tradisional, manfaat yang tak berwujud dan penghematan tak langsung sering diabaikan. Tetapi, dalam keputusan otomatisasi, manfaat tak berwujud dan tak langsung cukup berpengaruh dan merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup proyek. Pengurangan tenaga kerja dalam mendukung bagian tertentu seperti penjadwalan produksi dan penyimpanan merupakan manfaat tidak langsung. Selanjutnya, saya Irfan Triyulianto, NPM 026 yang akan menjelaskan nilai sisa. Terminal atau nilai sisa seringkali diabaikan dalam keputusan investasi. Alasan biasa yang ditawarkan adalah kesulitan memperkirakannya. Karena ketidakpastian ini, efek dari nilai sisa sering diabaikan atau sangat didiskon. Pendekatan ini mungkin tidak bijaksana, namun karena nilai sisa dapat membuat perbedaan antara berinvestasi atau tidak berinvestasi. Mengingat lingkungan yang sangat kompetitif, perusahaan tidak mampu membuat keputusan yang salah.
Pendekatan yang jauh lebih baik untuk menghadapi ketidakpastian adalah dengan menggunakan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas mengubah asumsi di mana analisis investasi modal bergantung dan menilai efek pada pola arus kas. Analisis sensitivitas sering disebut sebagai analisis bagaimana jika. Selanjutnya adalah tingkat diskonto. Terlalu konservatif dengan tarif diskon dapat terbukti lebih merusak. Secara teori, jika arus kas di masa depan diketahui dengan pasti, tingkat diskonto yang benar adalah biaya modal perusahaan. Dalam praktiknya, arus kas di masa depan tidak pasti, dan manajer sering memilih tingkat diskonto yang lebih tinggi dari biaya modal untuk menghadapi ketidakpastian itu. Yang selanjutnya, lampiran A, konsep nilai saat ini. Fitur penting dari uang adalah dapat diinvestasikan dan dapat memperoleh bunga. $1 hari ini tidak sama dengan $1 besok. Prinsip dasar ini adalah tulang punggung metode diskon. Metode diskon bergantung pada hubungan antara dolar saat ini dan masa depan. Dengan demikian, untuk menggunakan metode diskon, kita harus memahami hubungan ini. Selanjutnya, saya Sedida Mora NPM 032 akan menjelaskan tentang nilai masa depan dan nilai sekarang. Nilai masa depan atau future value adalah nilai yang diakumulasikan pada akhir umur investasi dengan asumsi pengembalian majemuk yang spesifik. Rumusnya adalah sebagai berikut. F sama dengan P dikalikan 1 ditambah I, di mana F adalah jumlah masa depan, P adalah pengeluaran, dan I adalah suku bunga. Contohnya, nasabah menginvestasikan uang sebesar $100 dengan suku bunga tahunan sebesar 4%. Maka berapa nilai masa depan? F sama dengan $100 dikalikan 1 ditambah 0,04 sama dengan $100 dikalikan 1,04. Nilai masa depan yang diperoleh adalah $104. Selanjutnya, nilai sekarang atau present value adalah jumlah yang harus diinvestasikan sekarang untuk mendapatkan nilai masa depan. Rumusnya adalah sebagai berikut. P sama dengan F dibagi 1 ditambah I kuadrat. Contohnya adalah berapa jumlah yang harus diinvestasikan Pak Budi untuk mendapatkan $363 dalam 2 tahun dari sekarang dengan suku bunga per tahun sebesar 10%. Maka P sama dengan $363 dibagi 1 ditambah 0,1 kuadrat adalah $363 dibagi 1,21 sama dengan 300. Jadi, nilai sekarang sebesar 300 sama halnya dengan jumlah nilai di masa depan sebesar $363. Selanjutnya, saya Anya Tamara, NPM 059 akan menjelaskan tentang nilai sekarang dari serangkaian arus kas tidak tetap. Di sini nilai sekarang anuitas diperoleh dengan menghitung nilai sekarang dari setiap arus kas masa depan, kemudian menjumlahkan nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh, suatu investasi diharapkan menghasilkan arus kas tahunan sebagai berikut. Untuk tahun pertama sebesar 110, tahun kedua sebesar 121, dan untuk tahun ketiga sebesar 133,10. Dengan asumsi tingkat diskonto sebesar 10%. Nah, di sini untuk mendapatkan faktor diskonto itu dengan cara melihat tabel nilai sekarang. Untuk periode pertama dengan tingkat diskonto 10%, faktor diskontonya sebesar 0,909. Untuk periode kedua sebesar 0,826 dan untuk periode ketiga sebesar 0,751. Nilai sekarang didapatkan dengan cara mengalihkan arus kas dengan faktor diskonto. Untuk periode pertama, arus kas sebesar 110 dikalikan dengan faktor diskonto sebesar 0,909 didapatkan nilai sekarangnya sebesar 99,99 dibulatkan menjadi 100. Untuk periode kedua, arus kas sebesar 121 dikali faktor diskonto sebesar 0,826 didapatkan nilai sekarang sebesar 99,946 dibulatkan menjadi 100. Dan untuk periode ketiga, arus kas sebesar 133,10 dikali faktor diskonto sebesar 0,751 didapatkan nilai sekarang sebesar 99,958 dibulatkan menjadi 100. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai sekarang dari serangkaian arus kas yang seragam. Pada arus kas yang seragam ini, nilai sekarang didapatkan dengan cara arus kas tahunan dikalikan dengan jumlah faktor diskonto. Sebagai contoh, asumsikan suatu investasi diharapkan
memberikan pengambilan sebesar 100 per tahun selama 3 tahun dengan tingkat diskonto sebesar 10%. Untuk faktor diskontonya sama seperti yang tadi, untuk periode pertama sebesar 0,909, periode kedua sebesar 0,826, dan untuk periode ketiga sebesar 0,751. Arus kasnya seragam sebesar 100, sehingga nilai sekarangnya didapatkan untuk tahun pertama yaitu 100 dikali dengan 0,909, sehingga nilai sekarangnya sebesar 90,90. Untuk tahun kedua arus kas sebesar 100 dikali dengan 0,826, sehingga nilai sekarangnya sebesar 82,60. Dan untuk tahun ketiga arus kas sebesar 100 dikali faktor diskonto sebesar 0,751, didapatkan nilai sekarangnya sebesar 75,10. Untuk faktor diskontonya selama 3 periode ditotalkan didapatkan sebesar 2,486. Nah, arus kas tahunan sebesar 100 dapat dikalikan dengan jumlah faktor diskonto sebesar 2,486 untuk mendapatkan nilai sekarang dari serangkaian yang seragam sebesar 248,60. Sekian presentasi dari kelompok kami.